Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama lagi untuk meninggikan, untuk memuliakan Tuhan kita. Biar Dia saja yang dipermuliakan. Di gereja ini, di tempat ini, di rumah-rumah saudara, semua mengalami Tuhan di hari ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Keberadaan kami sekarang adalah bukti dari semua kasih Tuhan, bukti dari semua pemeliharaan Tuhan atas kami yang gak bisa dipungkiri oleh siapapun. Engkau yang memberkati kami seminggu ini, dan pagi ini kalau kami datang berkumpul dengan tubuhmu untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Biar Engkau saja disenangkan dengan segala pujian kami, karena memang hanya untuk menyenangkan-Mu saja kami datang pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkaryalah di dalam kami Roh Kudus, berkarya di antara kami, di dalam tubuh-Mu ini. Engkau hadir karena Engkau adalah kepala atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Ya Tuhan. Yang ku puja, yang ku sembah hanya Kau. Yang ku puji, yang ku sanjung hanya Engkau ya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti dalamnya kasih-Mu, namun ku dapat merasakan dalam hidupku. Yang ku puja, yang ku sembah hanya Kau. Yang ku puji, yang ku sanjung hanya Engkau ya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti dalamnya kasih-Mu, namun ku dapat merasakan dalam hidupku. Betapa besar kasih-Mu Yesus, betapa dalam menyentuh hatiku. Allah yang ku puja, tak pernah kecewakan, sebab itu ku sembah Kau selamanya. Betapa besar kasih-Mu Yesus, betapa dalam menyentuh hatiku. Allah yang ku puja, tak pernah kecewakan, sebab itu ku sembah Kau selamanya. Ya Allah yang kita puja, yang ku puja, yang ku sembah hanya Kau. Ya, hanya Dia saja. Yang ku puji, yang ku sanjung hanya Engkau ya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti dalamnya kasih-Mu, namun ku dapat merasakan di dalam hidupku. Betapa besar kasih-Mu Yesus, betapa dalam menyentuh hatiku. Allah yang ku puja, tak pernah kecewakan, sebab itu ku sembah Kau selamanya. Betapa besar kasih-Mu Yesus, betapa dalam menyentuh hatiku.
sanjung hanya Engkau ya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti dalamnya kasih-Mu, namun ku dapat merasakan di dalam hidupku betapa besar kasih-Mu Yesus, betapa dalam menyentuh hatiku. Allah yang ku puja tak pernah kecewakan, sebab itu ku sembah Kau selamanya. Betapa besar kasih-Mu Yesus, ya, rasakan kasih-Nya begitu besar. Dia sentuh hati kita pagi hari ini. Allah yang ku puja tak pernah kecewakan, sebab itu ku sembah Kau selamanya. Betapa besar kasih-Mu Yesus, betapa dalam menyentuh hatiku. Allah yang ku puja tak pernah kecewakan, sebab itu ku sembah Kau selamanya. Ya, besar kasih-Nya, besar kasih-Nya, betapa dalam menyentuh hatiku. Allah yang ku puja tak pernah kecewakan, sebab itu ku sembah Kau selamanya. Sebab itu ku sembah Kau selamanya. Sebab itu ku sembah Kau selamanya. Amin. Pujian sembah hanya bagi Dia. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita bersukacita. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya, saudara pemenang karena Kristus yang memberi kemenangan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika
Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, ya kita lebih dari pemenang. Oh Yesus, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia tiada bandingannya. Amin. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu. Tuhan di atas segalanya, Maha besar, tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar, tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya,
kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, haleluya. Ya Allah yang memberi kita kemenangan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
Haleluya, jangan diam. Katakan Tuhan, kami mau mengiringmu, kami mau mengikutimu Tuhan. Ya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Oh Yesus, oh haleluya, haleluya, oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 ya Yesus, ya Tuhan, kasih-Mu besar atas kami Tuhan, haleluya Yesus, rasakan kasih Allah, ingat kasih-Nya, haleluya, ingat kebaikan Tuhan atas kita, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Engkau kekuatan kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you Jesus. Biar hari ini Kau dapati setiap kami adalah hamba-hamba yang berkenan kepadamu. Karena kami memiliki kualitas hidup seperti Tuhan. Sehingga orang waktu melihat hidup kami, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih. Kami mau dengan hati yang terbuka mengizinkan firman Tuhan mengajar kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbaiki perilaku kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Karena kami tahu firman-Mu lah yang akan menopang seluruh kehidupan kami. Langit dan bumi akan berlalu,
tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu kami percaya diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya, merenungkannya, dan melakukannya. Maka dia akan melihat buah-buah kebenaran nyata dalam hidupnya. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Ya, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Nah, coba lihat ke depan sejenak. Waktu saya menemukan gambar ini, tentu ada banyak pemikiran-pemikiran yang bisa muncul dalam pikiran kita. Tapi yang jelas bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Ekspresi kasih yang sangat luar biasa. Setuju? Seharusnya dia yang mendapatkan sedekah atau pemberian, belas kasihan, kemurahan hati. Tapi justru kita lihat dia hanya punya satu kaki, tapi tetap tekun bekerja dan memberikan uangnya kepada orang yang sedang meminta-minta, yang sedang mengungkapkan bahwa dia butuh bantuan. Nah, kalau suka dengan tema hari ini saya mau bicara tentang unlimited love. Kasih yang tidak terbatas. Dari kasih yang tidak terbatas ini baru kita bisa belajar bagaimana beyond the limit, ya, mengekspresikan kasih melampaui batas-batas kemampuan kita. Kalau boleh Stephen tolong klik langsung pada slide yang paling akhir. Oke. Boleh? Bisa? Kalau enggak saya dari sini juga enggak bisa. Dimatiin dulu terus kemudian oke, langsung slide yang terakhir ya. Oke. Nah, perhatikan ini baik-baik. Tadinya saya mau taruh di poin terakhir tapi saya pikir ini perlu menjadi awalan yang baik untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, dari gambar ini kemudian saya coba tulis bahwa kasih tidak mengenal batasan dan perbedaan. Ya, kasih yang seperti ini ya adalah kasih yang hanya mengenal hati yang rela menolong, hati yang rela melayani, dan hati yang berbagi. Kalau kita punya kasih yang tanpa batas, kita bisa mengekspresikan kasih kita dalam tindakan-tindakan yang melampaui batas. Melampaui batas kemampuan kita, melampaui batas perbedaan, melampaui banyak batasan-batasan. Batasan suku, batasan warna kulit, dan perbedaan-perbedaan lain kemudian tidak menjadi penghalang di mana kemudian kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada sesama. Setuju? Nah, kenapa saya ambil gambar ini? Boleh kembali di slide yang pertama. Karena beberapa hari ini saya membaca kembali kitab Perjanjian Baru. Nah, yang menarik dalam pembacaan saya menemukan beberapa kali kata orang miskin muncul di dalam pelayanan-pelayanan Yesus. Boleh slide-nya? Oke, sudah dari sini saya pandu. Nah, coba kita lihat sebentar. Bapak Ibu perhatikan di dalam Injil Markus pasal 14 ayatnya yang kelima. Ini kisah tentang seorang perempuan yang kemudian menuangkan minyak narwastu yang mahal di kepala Yesus menjelang hari-hari terakhir Yesus ada di atas muka bumi ini. Nah, coba kita lihat ayat ini.
Peristiwa ini kemudian menimbulkan reaksi dari orang-orang terdekat Yesus Kristus. Demikian dikatakan, dicatat oleh Markus di dalam pasal 14 ayat yang kelima. Ya, dikatakan demikian, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Jadi beberapa orang-orang terdekat Yesus menilai ini sebagai tindakan pemborosan. Ya, ini pemborosan, ini buang-buang uang, ini tindakan yang sia-sia. Lalu mereka marah, mereka berpikir begini, ini kalau minyak dijual itu bisa tolong banyak orang miskin. Ya. Kenapa mereka punya perhatian kepada orang miskin? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Kenapa? Ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Nah, Bapak Ibu, murid-murid kemudian berinisiatif berpikir bahwa minyak narwastu yang mahal mungkin jauh lebih baik kalau dijual lalu diberikan kepada orang miskin. Kalau di dalam catatan yang lain, sebenarnya bukan karena mereka peduli dengan orang miskin, terutama yang mengatakan ini. Yang mengatakan ini adalah Yudas Iskariot. Ya, bukan karena kepeduliannya sama orang miskin. Di dalam catatan Injil yang lain itu karena Yudas Iskariot suka ambil uang dari kas. Jadi kalau dijual ada uang yang masuk. Benarkah nanti akan diberikan kepada orang miskin? Belum tentu. Ya. Tapi yang menarik adalah kenapa dia kemudian mengungkapkan bahwa lebih baik uang ini diberikan kepada orang miskin. Ya, ini bukan tanpa alasan. Ya. Mari kita coba lihat satu kisah lagi. Ya. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat 27 sampai 29, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat 28, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Apa yang kau mau perbuat, perbuatlah. Ingat, Yudas itu bendahara. Jadi mereka tidak mengerti kenapa Yesus suruh Yudas pergi untuk melakukan sesuatu. Nah, coba perhatikan ayat 29. Karena Yudas memegang kas, karena Yudas itu bendahara, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa untuk keperluan di perayaan itu. Ya, perayaan Paskah, menjelang perayaan Paskah. Atau, ini saya kasih warna yang berbeda. Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Oh, jangan-jangan Tuhan suruh Yudas belanja sesuatu untuk orang-orang miskin. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena itu hal yang biasa Yesus lakukan. Bapak Ibu bisa tangkap? Sehingga otomatis mereka berpikir, paling-paling cuma begitu, ya kan? Kalau kita biasa melakukan ya, loh sekarang Aven mana ya kok enggak kelihatan? Oh, main badminton.
Misalkan gitu. Karena apa? Karena kita tahu itu kebiasaan yang dia lakukan. Ya. Nah sama waktu Yesus bilang gini, Yudas pergilah, perbuatlah apa yang kau mau lakukan. Oh pasti pergi beli sesuatu untuk orang miskin. Dengar ini baik-baik. Hati Tuhan itu memang pada orang miskin. Masih ingat kisah Lazarus? Waktu Lazarus, Sakeus. Waktu Sakeus ketemu sama Yesus, dia bisa tahu hatinya Yesus. Dia udah dengar tentang Yesus. Dia sudah dengar apa yang seringkali Yesus lakukan. Bersama-sama siapa Yesus seringkali berkumpul. Makanya waktu dia mengalami kasih Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, separuh dari hartaku aku berikan kepada siapa? Orang miskin. Waktu anak muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus bilang apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina. Dia bilang, aku udah lakukan sejak masa mudaku. Yesus bilang, kalau mau sempurna kurang satu. Jual hartamu, lalu berikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, menarik sekali waktu saya kemudian merenungkan. Kenapa Tuhan kemudian peduli sama orang miskin? Yesus bilang gini, orang miskin itu selalu ada padamu. Kamu bisa tolong dia kalau kamu mau. Berarti kan kita bisa tolong kalau kita mau. Nah persoalannya adalah kita seringkali lihat kita miskin. Kita seringkali berpikiran bahwa kita juga butuh. Padahal Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Di 2 Korintus pasal 9 ya, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita benih untuk ditabur. Dia Tuhan yang akan memperkaya kita dalam berbagai macam kemurahan. Seringkali kita lihat kita miskin, tapi Tuhan lihat kita kaya. Nah, dalam pembacaan Alkitab, saya menemukan sepanjang saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa orang miskin selalu menjadi objek pelayanan kasih. Orang miskin selalu menjadi objek, menjadi sasaran kemurahan hati. Betul? Setuju Bapak Ibu? Orang miskin selalu mendapatkan pelayanan kasih. Entah sembako, entah uang, entah pakaian, kepedulian. Segala macam kemurahan hati itu selalu datang kepada orang miskin. Karena orang miskin jadi objek. Tapi saya terkejut. Ada beberapa orang dicatat di dalam Alkitab yang notabene mereka ini orang miskin. Tapi mereka memutuskan tidak menjadi objek tapi menjadi subjek. Menjadi pelaku. Seharusnya mereka mendapatkan kemurahan hati. Tapi justru mereka menjadi orang miskin yang kaya. Di perjanjian lama ada janda di Sarfat. Alkitab catat. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu janda miskin. Tapi lihatlah. Dia bisa melakukan jauh melampaui kemampuannya. Dia bisa melakukan jauh melebihi ketidakberdayaannya. Jelas karena dia memiliki kasih yang tak terbatas. Ya. Yang kedua, waktu masa pelayanan Yesus, mata Yesus kemudian tertuju kepada seorang janda miskin yang memberi 2 peser uang ke dalam tempat
persembahan. Padahal itu harta terakhirnya dia kan. Dia butuh makan enggak? Butuh. Tapi lihatlah, ada orang-orang miskin yang kaya yang dicatat oleh Alkitab. Dan yang terakhir yang saya mau tunjukkan dan kita akan belajar dari tokoh ini ya. Jemaat yang sangat miskin. Pertama janda miskin, sekarang kita lihat jemaat yang sangat miskin. Jemaat Makedonia. Minggu lalu kita sudah baca ayat ini ya. Nah, waktu ayat ini ditampilkan saya baca, sementara minggu lalu istri saya sampaikan, kemudian Roh Kudus bicara kepada saya. Saya kemudian catat itu menjadi sebuah pesan yang saya tahu bahwa Tuhan ingin kita dengar pesan itu. Nah, coba kita lihat sejenak ya, entah terbaca oleh Bapak Ibu enggak. Tulisannya besar, bisa terbaca enggak ya? 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Beberapa tulisan yang saya perbesar atau saya kasih tebal itu memberikan penekanan-penekanan yang sangat penting buat kita. Sekali lagi, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan, kami mau sampaikan kepada kamu tentang kasih karunia. Yang menjadi penekanan berita intinya yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Korintus adalah kasih karunia. Kasih karunia yang dianugerahkan. Ya, artinya kasih karunia itu memang diberikan. Ya, dianugerahkan. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya. Sangat miskin tapi kaya. Kaya apa? Dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu coba perhatikan ini dengan seksama. Paulus bilang bahwa ada sebuah peragaan kualitas hidup orang percaya yang sangat mengagumkan di atas muka bumi ini. Orang yang sangat miskin tapi kaya. Betul? Sangat miskin tapi kaya. Nah, seharusnya jemaat Makedonia yang sangat miskin ini menjadi sasaran dari pelayanan kasih. Sasaran dari kemurahan hati, sasaran dari belas kasihan, sasaran dari pemberian, pertolongan, dan semua hal mereka seharusnya jadi objek. Kenapa? Mereka bukan hanya miskin, tapi sangat miskin. Kata miskin dalam bahasa aslinya itu menunjukkan gini, kemiskinan yang sangat ekstrim. Kalau bahasa biasa, kere. Sangat miskin. Ya, tapi hebatnya ini, mereka memutuskan bukan menjadi objek. Mereka memutuskan, mereka jadi subjek. Mereka jadi pelakunya. Ya, dari
pelayanan kasih itu. Paulus melihat ini jemaat yang sangat miskin. Betul? Dia tulis itu. Aku bersaksi bahwa mereka sangat miskin. Paulus melihat kondisi mereka sangat miskin. Tapi tidak dengan mereka. Mereka melihat mereka kaya. Ini hal yang sangat luar biasa. Sikap hati mereka, lalu tindakan mereka, kemudian membuka mata Paulus bahwa Paulus keliru. Justru mereka inilah orang yang kaya. Mereka adalah orang yang sangat miskin namun kaya. Paulus menuliskan analisanya pertama. Aku bersaksi bahwa mereka sangat miskin. Lalu dia menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya mereka sangat kaya dalam kemurahan. Nah, kita mau meneladani jemaat ini. Ya. Nah, kita tuh kadang-kadang suka lihat diri kita kekurangan. Kita suka lihat diri kita itu miskin, padahal Tuhan lihat kita kaya. Kenapa? Karena dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita diperkaya dalam beragam kemurahan. Contohnya jemaat Makedonia. Menurut saya kondisi mereka jauh lebih buruk daripada kondisi kita. Karena Alkitab memberikan penekanan sangat miskin. Nah, dalam segala hal kita telah diperkaya oleh Tuhan. Saudara harus tahu itu. Persoalannya adalah kita seringkali melihat dari cara dunia melihat. Cara hidup kita, pemikiran kita, cara pandang kita tentang kekayaan, tentang kemurahan hati, itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Makanya Paulus bilang gini, kita perlu berubah dalam cara berpikir kita. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia. Jangan jadi sama. Tapi berubahlah. Kenapa berubah? Karena sebelumnya kita sama. Coba kita memberi, kalau kita pikir kita sudah lebih kan? Kalau ada uang lebih kan? Betul kan? Kita aja butuh, ngapain kasih-kasih orang. Nggak tahukah kebutuhan kita bulan ini meningkat tinggi gitu. Nah, kalau nanti ada lebih, kalau Tuhan berkati kita lebih, yuk kita memberi. Lah kapan kita lebih? Padahal kita sudah diperkaya oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita coba lihat rahasia kenapa mereka bisa memiliki cara hidup yang mengagumkan seperti ini. Paulus saja dibuat sangat terkejut dengan perilaku, dengan sikap, dengan respon mereka ketika Paulus menceritakan tentang pelayanan kasih. Karena apa? Karena ada banyak jemaat-jemaat orang-orang percaya di Yerusalem yang mengalami penderitaan, kekurangan karena aniaya pada zaman itu. Lalu mereka mendengar, saudara seiman kami di sana mengalami kekurangan karena aniaya, penderitaan yang sangat berat. Lalu kemudian mereka bukan hanya dengar dan berkata kasihan ya. Kita ini menderita, mereka ternyata juga menderita. Enggak, mereka tidak cuma ngomong kasihan. Tapi mereka kemudian melakukan sesuatu. Nah, apa yang menjadi rahasia mereka? Paulus bilang gini, kasih karunia. Mereka beroleh kasih karunia.
Coba perhatikan. Aku mau beritahukan kepadamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan. Baru Paulus cerita apa yang menjadi kondisi mereka, apa yang mereka lakukan, dan Paulus juga menceritakan apa yang kemudian menjadi target dan pengejaran jemaat Makedonia. Coba perhatikan ini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga apa? Beroleh kasih karunia. Apa yang mereka kejar bukan kekayaan. Apa yang mereka kejar bukan popularitas, bukan karir, kasih karunia. Nah, kita tahu kan kasih karunia itu berasal dari kata karis, ya, yang artinya kemampuan yang datang dari Tuhan, yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan menolong sesama? Apakah kehendak Tuhan untuk menopang saudara seiman? Ya. Tapi kami miskin, kasih karunia kemudian membuat mereka tidak menjadi miskin. Kasih karunia tidak membuat kita berfokus pada diri sendiri. Kasih karunia selalu mengalir. Nah, itu sebabnya karena mereka mendapat kasih karunia, mereka bisa melakukan pelayanan kasih. Mereka bisa memberi dari kemiskinan mereka, bukan dari kekayaan mereka. Bahkan Paulus bersaksi, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi banyak, lebih dari yang kami harapkan. Kenapa bisa? Karena kasih karunia. Apakah kita tidak mendapat kasih karunia? Kita semua mendapatkan kasih karunia. Tapi kita seringkali menyia-nyiakan kasih karunia. Baca Injil Yohanes pasal yang pertama. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi waktu kita percaya Yesus, terima Yesus, kita telah menerima kasih karunia. Paulus bilang gini, dari Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak pernah berhenti kasih karunia, selalu cukup buat kita. Betul? Kepada Paulus, Tuhan bilang gini, Paulus, kasih karuniaku cukup, tidak kurang. Artinya, kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul? Jemaat Makedonia, kenapa mereka bisa punya cara hidup yang excellent kayak begini? Mereka benar-benar memperagakan kualitas hidupnya Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat itu. Apa yang mereka lakukan tuh benar-benar peragaan kualitas karakter Tuhan. Mereka sedang mencerminkan karakteristik orang percaya seperti yang Tuhan mau. Itu jemaat Makedonia. Rahasianya di mana? Kasih karunia. Apa yang mereka kejar? Kasih karunia. Karena kalau mereka limpah dengan kasih karunia, mereka selalu bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selalu bisa. Bukan dari kekuatan mereka, tapi dari kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kasih karunia, terjemahan lain diartikan tangan yang kuat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, yang terulur ke bawah untuk mengangkat yang lemah di bawah, kemudian diberdirikan bersama-sama, pundak ketemu pundak, lalu jalan. Sehingga yang lemah, yang tidak berdaya, itu bisa berjalan makin lama makin kuat. Bukan karena mereka kuat, tapi karena ada tangan yang kuat yang menopang mereka. Apa mereka kaya? Apa secara materi mereka nggak kaya? Karena Paulus bilang sangat miskin.
Tapi kenapa mereka bisa melakukannya? Karena ada kasih karunia tangan Tuhan yang buat mereka bisa lakukan. Tapi kalau mereka andalkan kekuatan mereka, nggak mungkin. Saudara, kalau bukan kasih karunia yang bekerja dalam diri kita nggak mungkin punya kemurahan hati bisa berbagi kepada orang lain. Karena sifat daging itu selalu mementingkan diri sendiri. Sifat daging itu egois. Betul? Nah, butuh kasih karunia kemudian kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa yang kemudian ya dikerjakan oleh kasih karunia dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ingat bahwa kepada kita telah diberikan kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus. Ya. Paulus minta supaya penderitaan, ya, duri dalam daging diambil dari dirinya. Tuhan bilang gini, enggak, kasih karuniaku cukup. Justru dalam kelemahan kasih karuniaku bekerja lebih hebat. Supaya waktu kamu mampu, waktu kamu bisa kerjakan, kamu sadar itu bukan aku. Itu kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Paulus bilang begini, kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, itu karena kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Kasih karunia yang diberikan kepadaku, Paulus bilang gini, tidak menjadi sia-sia. Kasih karunia tidak membuat kita menjadi malas. Paulus bilang gini, karena kasih karunia yang dia berikan kepadaku, aku bekerja lebih keras. Aku melakukan kehendak Allah jauh lebih baik. Betapa pentingnya kasih karunia. Apa yang kita kejar di dunia ini? Apa yang menjadi pengejaran kita hari-hari ini? Mereka mengejar supaya Tuhan terus melimpahi mereka dengan kasih karunia. Tiap hari mereka butuh kasih karunia, butuh kasih karunia, butuh kemampuan dari Tuhan untuk mengampuni, butuh kasih karunia. Untuk memberi dalam kekurangan, butuh kasih karunia. Untuk melayani, butuh kasih karunia. Untuk berbagi, untuk peduli, ya, butuh kasih karunia. Kita seringkali pikirkan diri kita. Tapi untuk belajar memperhatikan orang lain, angkat telepon tanya kabarnya, datang ke komunitas, ya, mungkin tidak ada untungnya buat kita pikirkan. Tapi kita tahu bahwa begini, aku hadir bukan untuk mengambil keuntungan, tapi memberikan keuntungan dan faedah. Mereka seharusnya meratap dengan kondisi mereka. Tapi Alkitab bilang begini, mereka bersuka cita. Itu yang dikerjakan pertama oleh kasih karunia dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam sukacita Allah. Lihat ayatnya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Tahu meluap? Enggak terbendung. Bukannya berharap belas kasihan. Bukannya meratapi nasib. Mereka gembira. Nah, kata sukacita mereka meluap itu di antara dua kondisi. Ya, sukacita mereka meluap itu terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama dituliskan, mereka sedang ada dalam berbagai penderitaan. Entah keuangan, entah pekerjaan yang sulit, entah mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Dan kondisi yang berikutnya, sangat miskin. Wow. Ini mengejutkan. Sukacita meluap itu terjadi di antara cobaan penderitaan yang berat dan kondisi yang sangat miskin. Kenapa bisa?
Kok bisa tetap tersenyum? Kok bisa tetap bersuka cita? Karena kasih karunia yang mampukan mereka untuk bisa melihat dari cara Tuhan melihat. Kenapa? Karena sukacita Tuhan. Perjanjian Lama tulis sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Sukacita Tuhan itu kekuatan buat kita. Makanya di tengah berbagai penderitaan dan masalah dalam kondisi ekonomi yang sangat miskin bisa sukacita. Nah kita nangis terus, bersungut-sungut terus, meratap terus. Ironis kan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita kejar pertolongan. Yang mereka kejar kasih karunia, kemampuan dari Tuhan. Nah, sukacita di tengah keadaan yang tidak menguntungkan, ini justru memperlihatkan kualitas yang sebenarnya dari orang-orang percaya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah jika kalau kamu menderita karena aku. Berbahagialah kalau kamu dicobai karena aku. Berbahagialah. Nah, ekspresi berbahagia apa? Sukacita kan? Betul enggak? Enggak mungkin kita bisa lakukan itu tanpa topangan kasih karunia. Sukacita itu buah roh. Setuju? Bapak Ibu bisa lihat di Galatia 5 ayat 22. Nah, belajar dari kondisi dan apa yang sedang dialami oleh jemaat di Makedonia, maka kita melihat begini bahwa sukacita kita di dalam Tuhan tidak berhubungan dengan situasi. Dan tidak ditentukan oleh situasi, itu perasaan. Ya, itu cuma perasaan senang. Dapat uang, kita sukacita. Itu senang sebenarnya. Sukacita Tuhan itu tidak ditentukan oleh situasi. Tidak berhubungan dengan situasi. Sangat mudah untuk bersukacita ketika semuanya berjalan baik. Kita lepas dari banyak persoalan, pergumulan, tantangan. Ya, dapat berkat banyak. Tapi kalau kondisi sebaliknya, ya, di mana masalah datang, hubungan memburuk, keuangan menurun, ya, kesehatan juga bermasalah. Biasanya banyak kali kita mengeluh, bersungut-sungut, protes sama Tuhan, bertanya akan kebaikan Tuhan. Mereka layak enggak kalau mereka dalam kondisi seperti kita hari-hari ini untuk protes sama Tuhan? Kayaknya pantas ya mempertanyakan Tuhan. Udah lagi dalam berbagai, bukan satu masalah, berbagai penderitaan, plus sangat miskin, mestinya nanya Tuhan, Tuhan ada enggak sih? Tuhan peduli enggak sih? Tuhan sayang sama kita enggak sih? Kok masalah belum selesai, kok masalah lain datang? Nah sekarang untuk makan saja berat rasanya. Nanya kan? Tapi lihatlah, kasih karunia buat mereka. Bisa bersuka cita, meluap lagi, ya. Nah, coba pencobaan itu mereka lihat justru menjadi suatu kebahagiaan. Ya, seperti yang dicatat di Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu beroleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Bisa enggak kita menganggap itu sebagai kebahagiaan? Nah, mereka jemaat yang ada di Makedonia, pandangan mereka terhadap pencobaan itu menentukan sikap mereka merespon pencobaan yang sedang terjadi. Sekali lagi, cara mereka melihat pencobaan itu menentukan sikap mereka berespon terhadap pencobaan itu sendiri. Kalau mereka melihat pencobaan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan mereka, tentu respon mereka akan mengeluh, akan bersungut-sungut. Tapi belajarlah, lihatlah. Mereka menyadari bahwa semua pencobaan itu bekerja bagi mereka. Bukan melawan mereka. Bukan menyerang mereka. Bukan datang untuk menghancurkan mereka. Sekali lagi, mereka menyadari bahwa penderitaan-penderitaan yang datang itu bekerja untuk mereka, bukan untuk melawan mereka. Kenapa? Karena Paulus bilang begini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi ini, ya, bukan untuk menghancurkan mereka. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan lewat penderitaan yang mendatangkan kebaikan. Nah, karena ini mendatangkan kebaikan, jangan ditolak. Jangan bersungut-sungut. Justru kita harus bersyukur. Kan begitu. Karena apa? Mendatangkan kebaikan. Kebenaran itu datang dari Yesus Kristus. Petrus bilang, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, saya percaya kesukaan mereka juga adalah belajar firman Tuhan. Sama seperti jemaat mula-mula, bertekun dalam pengajaran. Supaya apa nih? Cara pandang mereka berubah. Melihat penderitaan bukan sesuatu yang akan menghancurkan mereka. Bukan sesuatu yang melawan mereka. Tapi justru penderitaan ini sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat mereka. Sehingga responnya apa? Mereka bisa bergembira, bersuka cita. Paulus dikejutkan dengan respon yang kayak begini. Nah, mari Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita untuk kita belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu mau hidup dalam sukacita Tuhan yang tidak ditentukan oleh situasi, kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus benar-benar belajar kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita sehingga cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita berespon terhadap semua hal itu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Itu membuat kita lebih mudah, lebih ringan menjalani kehidupan. Nah, kasih karunia kemudian menolong mereka supaya mereka bisa hidup dalam kasih Allah. Yang pertama, mereka hidup dalam sukacita Tuhan. Kasih karunia membuat mereka bisa bergembira, bersukacita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan. Bukan selesai penderitaan, tidak lagi dicobai dalam berbagai. Lagi dicobai. Berarti lagi dalam masalah, tetap bersukacita. Karena kasih karunia, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bagaimana mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan? Kitab Yesaya berkata gini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi di hadirat Tuhan itu penting.
Waktu bersama dengan Tuhan itu penting. Nah, yang kedua, hidup dalam kasih Tuhan. Nah, kasih kita tahu diekspresikan dalam dua hal. Ya, memberi dan melayani. Coba kita lihat yang pertama. Bukankah ini yang mereka lakukan? Selain bersuka cita, mereka kemudian hidup dalam kasih yang tak terbatas. Bahkan kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Ya. Nah, dikatakan demikian, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Salah satu sifat Allah, salah satu kualitas dan karakter Allah adalah memberi. Allah adalah kasih, ekspresi kasih, memberi dan melayani. Ya, Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan memberikan berkatnya, Dia memberikan kekuatannya, Dia memberikan anugerahnya, bahkan Dia memberikan nyawanya buat kita. Kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kasih karunia akan menolong kita mengekspresikan kasih kita di dalam tindakan memberi. Ya. Nah, Paulus bilang, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Tadi saya sudah bilang bahwa kata miskin itu dari bahasa Yunani, petokia itu ya bacaannya. Itu kondisi seseorang yang miskin akan kekayaan. Tapi herannya mereka bisa memberi. Bapak Ibu, bahkan memberi melampaui, ya, memberi melampaui kemampuan. Berarti mereka memberi sangat banyak loh. Iya kan? Dulu saya berpikir banyak itu relatif. Banyak itu susah diukur. Banyak menurut saya belum tentu banyak menurut saudara. Ya, jadi saya coba merenung-renungkan Bapak Ibu. Banyak itu tidak bisa diukur dari atau dengan pemberian orang lain. Nggak bisa. Banyak itu hitungannya dari apa yang kita miliki. Nggak fair kalau dibandingkan dengan orang lain. Karena kekayaan kita atau harta milik kita kan beda-beda. 1 juta dari saya mungkin sangat murah. Sangat sedikit dibandingkan seorang miliarder. Ngasih kok 1 juta, ngasih kok 10.000, ngasih kok 100.000. Jadi sulit untuk mengukur banyak atau tidak kalau dibandingkan dengan orang lain. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan banyak dalam hal pemberian? Pemberian kita itu banyak begini. Kalau dikatakan banyak, kalau begini. Kalau yang tersisa yang ada pada kita lebih sedikit dari yang kita beri. Itu banyak. Sekali lagi. Banyak itu jika yang tersisa yang ada pada kita lebih sedikit daripada yang kita berikan. Itu banyak. Setuju? Coba pikirkan. Kalau saya punya 100.000, saya kasih 90.000. Yang tersisa sama saya 10.000. Berarti yang saya beri banyak enggak? Banyak. Kalau saya punya 100 juta, lalu saya kasih 1 juta. Banyak enggak? Sedikit. Karena yang masih sama saya lebih banyak. Betul kan? Nah, 90.000 dibanding 1 juta yang mana yang lebih banyak? Kalau nominal 1 juta lebih banyak. Makanya banyak itu gak bisa dibandingkan dengan ukuran orang lain. Kalau mau tahu banyak, selalu lihat gini, aku memberi banyak. Kalau yang tersisa sama aku lebih sedikit dari yang keluar. Itu banyak. Janda miskin Yesus bilang dia memberi lebih banyak dari orang kaya. Kok bisa? 2 peser itu kan cuma sekitar 3.000 rupiah.
Kok bisa lebih banyak dari orang kaya? Karena dia memberi. Dan sisanya berapa? Orang kaya sisanya masih banyak di bank, masih banyak di rumah. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Paulus bilang mereka memberi sangat banyak. Nah, itu yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kasih kemudian diekspresikan dengan memberi. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita akan hidup dalam sukacita Tuhan, kita akan hidup dalam kasih Tuhan. Ekspresi kasih, memberi, dan melayani. Ini yang terakhir. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Dengan kerelaan mereka sendiri. Enggak dipaksa ya. Enggak dipaksa. Kita seringkali didorong-dorong, dipaksa. Mereka dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak. Malah mereka yang paksa. Kebalikan sama dengan kita sekarang kan. Kita dipaksa. Kita didorong-dorong. Mereka enggak rela. Kemarin saya share sama full timer. Ya, Daud bilang gini, berikan kepadaku roh yang rela. Itu penting. Ya. Dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu lihat gini, antusias mereka itu justru terlihat dari permintaan mereka sendiri. Minta untuk apa? Terlibat dalam pelayanan untuk orang-orang kudus. Dengan kerelaan bilang gini, aku mau dong, aku dilibatkan dong. Ya, enggak, tapi sudah cukup. Enggak, aku mau, apapun aku akan lakukan. Pokoknya aku mau terlibat, aku mau melakukan sesuatu untuk Tuhan lewat pelayanan ini. Nah coba Bapak Ibu, berbeda dengan kondisi gereja sekarang. Orang-orang percaya mesti, tolonglah kita nggak ada singer ini, kita nggak ada WL ini, kita nggak ada pemain musik, kita nggak ada asyir, tolong dong. Sibuk, nggak bisa. Beda ya. Beda kan? Tapi kita bilang kita mengasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya masuk mata kuliah The Gospel tentang Injil. Yang ngajar itu profesor dari Korea. Dia bilang begini, saya tuh sering kali ketemu sama mahasiswa Kristen yang mau sekolah Alkitab. Yang mengejutkan saya, mereka bilang mereka mencintai Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Yang mengejutkan saya adalah gini, mereka tidak mencintai firman Tuhan. Saya tanya banyak orang Kristen, susah saya temukan. Saya tanya gini, udah lama jadi orang Kristen? Sudah. Oh iya. Sudah baca Alkitab selesai? Bahkan mahasiswa teologi pun belum selesai baca Alkitab. Tapi ngomongnya aku cinta Tuhan. Tapi gak cinta firman-Nya. Gak cinta isi hatinya. Saya gak mau tanya Bapak Ibu apakah Bapak Ibu sudah selesai baca Alkitab atau enggak. Tapi perkataan itu kemudian menusuk hati saya. Iya Tuhan. Aku nih suka ngomong mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi kadang-kadang bolong-bolong kan kita baca Alkitab. Sejak itu
saya putuskan. Saya mau mencintai Alkitab. Saya mau mencintai firman Tuhan. Saya akan baca Alkitab. Kalau ada waktu luang saya putuskan untuk baca Alkitab. Daripada saya lihat YouTube dan lain, review film dan lain sebagainya. Saya putuskan saya baca Alkitab. Saya pakai Alkitab audio untuk saya dengar gitu. Saya izinkan terus kemudian firman Tuhan bicara kepada saya. Itu penting. Bapak Ibu, dengan kerelaan sendiri, gak usah dipaksa. Karena semua yang dipaksakan itu tidak bisa bertahan lama. Catat ini baik-baik. Semua yang dipaksakan tidak bisa bertahan lama. Tapi semua yang keluar dari hati punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Oke? Antusias mereka justru terlihat waktu mereka minta. Mereka terlibat dalam pelayanan. Mereka bukan diminta, tapi justru mereka yang minta. Mereka mengajukan diri sendiri untuk terlibat di dalam pelayanan. Saya pikir bahwa hal ini mungkin didasari oleh pemahaman mereka tentang hakikat hidup orang percaya. Apa hakikat hidup orang percaya? Melayani, bukan dilayani. Itu teladan Yesus Kristus. Nah, coba perhatikan ungkapan pertama-tama kepada Allah. Ya, ini memberikan penegasan bahwa prioritas utama dalam pelayanan itu ditujukan kepada Tuhan. Mereka terlibat dalam pelayanan, dasarnya apa? Kehendak Allah. Bukan kehendak manusia, bukan keinginan kita. Coba kita lihat yang terakhir tadi. Kasih tidak mengenal batasan dan perbedaan. Kasih hanya mengenal hati yang rela untuk melayani dan berbagi. Waktu kita melayani, kita bersuka cita. Waktu kita berbagi, kita juga akan mengalami sukacita Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat, yuk. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kau akan hidup dalam sukacita. Apapun boleh terjadi, kau tetap bisa bersukacita dalam Tuhan. Kau tetap bisa berbagi. Karena kau telah diperkaya dalam beragam kemurahan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Yuk arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita sudah dengar pesan Tuhan. Kasih karunia telah dianugerahkan kepada kita lewat Yesus Kristus. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Usia tidak akan pernah bisa menghalangi kita. Kemudian kita bisa hidup dalam sukacita sekalipun ada banyak tantangan. Kelemahan juga tidak bisa menghentikan kita untuk bersukacita. Karena sukacita Tuhan itu justru menjadi kekuatan kita. Penulis Ibrani berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita mendapatkan rahmat, anugerah, dan pertolongan pada waktunya. Ini yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Setiap waktu datang ke tahta kasih karunia, ada Yesus di sana yang memberikan kepada mereka rahmat-Nya. Rahmat yang selalu baru setiap hari. Anugerah yang membuat mereka dapat hidup dalam sukacita Tuhan. Dapat hidup dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas. Yang kemudian membuat mereka bisa melakukan hal-hal di luar batas-batas kemampuan mereka. Memberi dan melayani. Kasih karunia membuat mereka bukan jadi objek, tapi jadi pelaku firman. Dengan kerelaan mereka berkata, kami mau Tuhan, pakai kami. Dengan kerelaan mereka berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita punya peran masing-masing di dalam tubuh Kristus, di dalam keluarga Tuhan di tempat ini. Mungkin kita gak bisa melayani dalam pelayanan-pelayanan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di dalam pelayanan minggu. Tapi kita bisa berdoa. Kita bisa berbagi perhatian. Kita bisa hadir dalam pertemuan untuk memberikan kekuatan, mendoakan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Jangan tahan kebaikan itu untuk kita saja. Biarkan kasih karunia mengalir, memampukan kita mengalirkan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Limpahi jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini. Limpahi dengan kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, lanjutkan pemahaman-pemahaman dan beri kami kekuatan. Oleh karena kehendak Tuhan, kami kemudian melakukan firman-Mu ini. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menolong, menguatkan, bahkan memberkati hidup kita, supaya oleh kita banyak orang diberkati. Kita terima berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.